Mission Lovers, gak bosan-bosannya kan buat dengerin kisah para martir yang sungguh menginspirasi? Nah, hari ini kita akan mendengarkan kisah martir di abad ketiga. Mereka adalah Santa Perpetua dan Felicitas. Eits, tapi sebelum itu kita kenalan dengan mereka dulu yuk. Mission Lovers, Perpetua ialah seorang ibu yang berusia sekitar 22 tahun dan ia adalah ibu dari bayi yang masih menyusui. Sedangkan Felicitas adalah pelayannya yang saat itu berada dalam kondisi hamil tua. Mereka masuk ke tempat eksekusi sebagai martir di amfiteater dengan wajah bahagia, seolah-olah mereka akan pergi ke surga. Semuanya dihukum mati karena ingin tetap mempertahankan kekatolikan mereka dan iman mereka kepada Yesus Kristus. Mission Lovers, lantas bagaimana kisah kemartiran mereka? Mari kita simak. Nama dengan Santo Cyprianus, para Santa Perpetua dan Felicita termasuk dalam jumlah martir Katolik Afrika yang paling termasyhur. Kedua istri dan ibu ini menjadi martir di bawah Kaisar Septimius Severus bersama dengan Saturo, Revocato, Saturnino, dan Secondino. Nah, Mission Lovers, Vibia Perpetua adalah seorang ibu bangsawan berusia 22 tahun yang berbudaya. Dia adalah istri dan ibu dari seorang anak. Pada waktu itu, ia ditangkap bersama para pelayannya yang kemudian menjadi sahabatnya dalam kemartiran. Sahabatnya ini bernama Felicitas. Ia berasal dari Tuburbominus, sebuah kota kuno di Afrika prokonsuler, yang sekarang adalah Tebourouba di Tunisia. Pada abad ketiga, daerah ini penuh sesak dengan bangunan gereja Katolik, sehingga 3 paus muncul di sini, yaitu Victor pertama, Miltiades, dan Gelasius pertama. Nah, daerah tersebut sekarang ini merupakan bagian invasi orang-orang Arab di abad ke-7 dan mewajibkan Islamisasi di Tunisia. Saat ini, 98,6% dari populasi mereka adalah Muslim. Maka karena alasan ini, kecuali di Kartago, tidak ada lagi jejak devosi yang diberikan kepada Perpetua dan Felicita di Afrika. Tak lama setelah penangkapan Perpetua dan Felicitas, mereka dikurung di penjara bawah tanah yang gelap di penjara Kartago. 2 diakon, yaitu Tertius dan Pomponio, bekerja di sana untuk sedikit meringankan penderitaan mereka. Sementara itu, Perpetua disiksa bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk anaknya. Dia menulis, "Oh hari yang mengerikan, panas terik yang disebabkan oleh kerumunan. Saya merindukan bayi saya di sana." Syukurnya, kemudian Terzio dan Pomponio dengan membayar tip berhasil memindahkannya sementara untuk bertemu dengan bayinya selama beberapa jam. Lalu Perpetua mengatakan, "Saya lalu menyusui bayi yang sekarang kelelahan karena kelaparan. Saya mulai khawatir tentang bayi ini lalu berbicara dengan ibu saya. Saya mendorong saudara saya untuk menerima bayi saya ini. Saya merasa tersiksa karena justru karena saya, mereka semua menderita. Saya menanggung kekhawatiran ini selama berhari-hari dan membuat bayi yang tak berdosa itu tinggal bersama saya di penjara. Saya berharap dan lebih suka bahwa ia berada di tempat lain yang lebih baik." Ibu muda yang suci ini berharap agar kehidupan untuk putranya dan kematian untuk dirinya sendiri. Ibu ini tidak mudah menyerah pada kehendak otoritas yang memintanya untuk mempersembahkan korban kepada para dewa. Ia juga tidak mau meninggalkan imannya sebagaimana diusulkan oleh ayahnya yang kafir kepadanya. Mission Lovers tahu nggak kalau dalam kehidupan Perpetua ada 4 penglihatan yang dialaminya. Dari keempat penglihatan itu, yang pertama adalah yang
paling kaya dalam gambar dan simbol. Gambar dan simbol ini kemudian menghiasi tradisi ikonografi tertua dalam gereja Katolik. Misalnya, Perpetua melihat tangga perunggu sempit yang tinggi ke langit. Di sisi-sisinya ada beberapa alat terbuat dari besi seperti pedang, tombak, pisau, dan alat penusuk. Jika orang itu tidak sadar, dia akan tercabik-cabik olehnya. Kemudian di kaki tangga ada seekor ular raksasa yang siap mencegah mereka untuk mendaki tangga itu. Tetapi Perpetua berhasil menginjak kepala ular itu seolah-olah menjadikannya tangga pertama, dan ia terus menaiki tangga itu hingga mencapai taman yang sangat luas yang dihuni oleh ribuan orang berpakaian putih. Di tengah-tengah mereka lalu muncul seorang gembala yang saat itu sedang memerah susu domba. Gembala itu segera menyambut Perpetua yang tiba, lalu memanggilnya dengan namanya dan menawarkan sepotong keju dari susu yang dia perah. Lalu Perpetua menerimanya dan mulai memakannya. Dan semua orang yang berada di situ mengatakan amin. Mendengar suara itu, Perpetua terbangun dengan tidak tahu rasa manis apa yang masih ada di mulutnya. Dengan segera, Perpetua berlari dan menceritakan penglihatan dalam mimpi itu kepada saudaranya. Dan segera mereka memahami bahwa akan ada penderitaan dan mereka mulai tidak menaruh harapan lagi kepada dunia. Lalu, bagaimana dengan Felicitas? Hukum Romawi melarang eksekusi pada wanita hamil. Felicitas waktu itu masih mengandung selama 8 bulan dan kandungannya sudah cukup tua. Dia sangat cemas. Mari kita ingat bahwa di mana manusia tidak sanggup, Tuhan akan campur tangan dalam hidup kita. Jadi, 2 hari sebelum eksekusi dilaksanakan, keajaiban terjadi. Mission Lovers tahu nggak? Felicitas melahirkan anaknya dan kemudian ada sesama orang Katolik yang bersedia merawat anak itu sebagai anaknya. Tidak lama setelah itu, pada tanggal 7 Maret, para calon martir ini digiring ke amfiteater atau semacam arena Romawi, lalu diserahkan kepada binatang buas. Perpetua dijuluki Matrona Christi, yang artinya pengantin Kristus. Sementara Felicitas setelah sukacita melahirkan tanpa derita, dia bertarung melawan binatang buas. Hidupnya berpindah dari darah ke darah. Dia siap setelah berdarah-darah saat melahirkan, kini ia mandi darah pembaptisan kedua di arena. Keberanian yang Tuhan berikan kepada Perpetua sama seperti Tuhan berikan kepada Felicitas ketika dia akan melahirkan. Waktu dia mengeluh kesakitan saat hendak melahirkan, petugas penjara bertanya kepadanya, apa yang akan dia lakukan di arena? Di depan binatang buas yang siap menerkamnya, jika dengan kesakitan ini dia sudah mengeluh? Felicitas pun menjawab, sekarang akulah yang sedang menderita apa yang aku derita. Di sana, di arena itu, dan di depan binatang-binatang buas itu sebaliknya, akan ada yang lain dalam diriku yang akan menderita untukku, karena aku juga akan menderita untuknya. Mission Lovers, Santa Perpetua dan Felicitas sungguh sangat berani ya. Keberanian yang Tuhan berikan kepada mereka membuat mereka tetap mempertahankan kekatolikan mereka dan iman mereka kepada Yesus Kristus. Mission Lovers juga harus berani untuk menjadi misionaris dan saksi Kristus. Jangan pernah takut ya. Sampai jumpa di cerita para martir selanjutnya. Bye-bye.